Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Parse, Tadarusan Alkitab. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita ya. Kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Yeremia ya, pasal 17 kalau tidak salah per hari ini ya, Saudara ya. Nanti mungkin saya salah ya, saya juga tidak hafal ayat berapa, pasal berapa terakhir. Kalau nggak salah sih pasal 16, berarti kalau pasal 16, pasal 17. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Perangi kami, berikan kami hikmat marifat yang datangnya dari Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca dapat kami mengerti dan akhirnya bisa membuat kami semakin mengenal Tuhan dan kebenaran-Mu. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di di ayat-ayat pasal-pasal yang akan kita baca ya, akan kita dalami ya sebentar ya. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, benar, pasal 17 ya, Yeremia pasal 17. Perikopnya diberi judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ya, sama-sama kita baca ayat yang pertama. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku, api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dan yang memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hati hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia akan terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur daripada sejak semula, tempat bait kudus kita, ya pengharapan Israel. Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu.
Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Hari Sabat harus dikuduskan. Kita lanjutkan perikop berikutnya, saudara. Ayat 19 ya. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tapi kuduskanlah hari Sabat, seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya. Melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikian firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tapi mengkuduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tata Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benjamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang saya kasihi, kita sudah sampai pada Yeremia pasal 17. Saya akan terus mengulang-ulang menekankan hal ini, bahwa jangan anggap remeh yang namanya dosa. Ya. Kita harus belajar dari bangsa Israel dalam konteks bacaan kita bangsa Yehuda. Mereka terlalu percaya diri, terlalu sombong dengan fakta bahwa mereka memang adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Karena kesombongan itu, karena terlalu jumawa dengan stigma, dengan predikat, dengan tagline yang mereka taruhkan dalam diri mereka, kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami adalah umatnya. Maka mereka akhirnya besar kepala, menjadi sombong, dan akhirnya secara nggak sadar mereka memposisikan diri sama atau menyamai Tuhan. Dan ini fakta. Fakta. Saya tidak sedang menafsirkan, saya hanya sekedar membagikan fakta yang kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, Bapak Ibu akan temukan fakta ini. Nah, kita tapi tidak belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Yehuda, oleh bangsa Israel. Hari ini kita selalu atau terlalu percaya diri, jumawa, menganggap bahwa kita adalah orang percaya, biji mata Tuhan, anaknya Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, carang anggurnya Tuhan, apalah sebutannya. Ya, itu fakta, saudara. Tuhan memang memposisikan kita seperti itu. Tapi seperti orang Yehuda, orang Kristen kebanyakan di mata saya, akhirnya menjadi sombong. Merasa bahwa ya kita ini spesial, tidak seperti orang lain. Kalau orang lain berdosa pasti dihukum Tuhan. Kalau mereka mau bertobat mereka harus melakukan A, B, C, D seperti yang mereka imani. Tapi kita tidak perlu. Kita sudah ditanggung semuanya di atas kayu salib. Jadi gak usah takut atas apapun. Kita pasti akan diampuninya. Kesalahan seperti sebesar apapun yang kita lakukan
pasti akan diampuninya. Itu yang ditekankan, dimasukkan dalam otak kita tanpa kita mengerti maknanya yang terdalam. Apakah benar Yesus berkata? Apakah benar para rasul berkata? Apakah benar perjanjian baru berkata? Kalau kita berdosa nggak perlu minta ampun, maka kita otomatis diampuni Tuhan. Coba selidiki Alkitabmu, saudara. Coba baca Alkitab kita dengan benar, saudara. Kalau kita sudah otomatis diampuni Tuhan atas apapun yang kita perbuat di dunia ini, andai kata itu kita sebut dosa, ngapain ada ayat yang berkata, jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni dosamu. Untuk apa ada ayat seperti itu? Ayat ini yang nulis Yohanes. Yohanes ketika nulis ayat ini, Yesus sudah naik ke surga. Salib sudah terjadi. Penghapusan dosa atas umat, atas dosa dunia sudah dikerjakan Yesus sempurna. Tapi kenapa Yohanes harus mengatakan ini? Kamu harus mengaku dosa. Kalau kamu mengaku dosa, dosamu diampuni. Kenapa harus ada ayat ini? Dan kita tahu yang nulis adalah Yohanes. Ya, kebanyakan orang Kristen berkata bahwa Yohanes adalah murid paling dikasih Yesus. Dia yang paling mengerti Yesus. Yohanes nulis begini, menulis bahwa kita kalau berdosa harus minta ampun. Karena memang itulah yang seharusnya. Artinya, di sisi yang lain, kita sebagai orang percaya masih bisa berdosa. Dan kalau kita berdosa dan kita menyadari itu dosa, salah, segera minta ampun, maka Tuhan yang 2000 tahun yang lalu sudah menebus kita di atas kayu salib, dosa kita ditebusnya sempurna, akan mengampuni dosa kita. Karena pengampunan yang dia lakukan, karena hal yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu dengan mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, itu berlaku sampai selama-lamanya. Itulah pengajaran yang benar. Bukan diajarkan bahwa Tuhan tidak lagi melihat kita berbuat dosa. Tuhan sudah menebus kita, jadi kita itu di matanya tidak lagi ada dosa. Jadi ayat Alkitab diperkosa. Kalau kita hidup dalam pertobatan senantiasa, maka memang di mata Tuhan kita tidak akan dilihatnya penuh dengan dosa. Tapi sebagai manusia di dunia ini, kita masih berbuat dosa. Buktinya Paulus pernah berkata apa? Sebaik-baiknya aku pengen berbuat yang ku perbuat, tapi malah justru yang salah, yang jahat yang kulakukan. Itu Paulus loh yang berkata. Berarti Paulus apakah dengan sengaja berbuat dosa? Tidak. Dia rasulnya Tuhan. Tapi dia menyadari meskipun dia sudah berusaha berbuat baik, tetap saja sebagai manusia dia ada kilaf, dia ada salah. Maka Paulus senantiasa hidup dalam pertobatan. Tapi gereja sekarang banyak mengajarkan hal-hal yang bertentangan justru dengan kebenaran ini. Dan orang Kristen senang dengan pengajaran model begitu. Karena menerima pengajaran bahwa dosa nggak lagi ditempelkan kepada kita. Kita sudah free atas dosa. Sehingga akhirnya orang Kristen hidup ya tidak berpikir bahwa dia bisa jatuh dalam dosa. Sehingga dia melakukan ya apa saja. Karena dia berpikir Tuhan nggak perhitungkan kesalahan kita itu sebagai dosa lagi. Come on. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak suka diamin-aminkan. Bapak Ibu coba pelajari lagi Alkitab yang benar deh. Kalau kau masih punya pemahaman yang beda dengan saya, dengan rendah hati saya berkata, tolong baca Alkitabmu baik-baik. Kenapa? Karena saya pun meskipun sudah mengajar begini, saya selalu membaca Alkitab lagi baik-baik. Saya selalu mengintrospeksi pengajaran saya. Dan makanya, kalau Bapak Ibu sudah ikuti saya 8 tahun di channel YouTube ini, ada banyak hal yang saya perbaiki dari pengajaran saya sebelumnya. Dan itu saya biarkan saja pengajaran saya yang sudah agak berbeda, yang sudah saya perbaiki, yang dulu saya anggap sekarang ini salah, saya biarkan ada di YouTube. Supaya menjadi bahan bahwa Bapak Ibu bisa melihat bahwa saya ini juga berproses. Saya ini berevolusi.
semakin hari semakin memahami kebenaran. Jadi saya minta maaf kalau Bapak Ibu kekeh dengan pemahaman saudara. Sudah 15 tahun bertobat, terus pemahaman saudara 15 tahun lalu dengan sekarang masih sama. Ini sesuatu yang saya pertanyakan. Karena mestinya saudara semakin memahami lebih dalam lagi. Angle kebenarannya bisa kau dapatkan lebih banyak lagi. Seperti kalau anak kecil makan es krim itu pokoknya enak aja. Setelah kita dewasa, meskipun es krim itu masih enak di lidah kita, tapi kita sudah tambah pengetahuan. Oh, di es krim ini mengandung susu yang banyak. Berarti mengandung lemak, mengandung gula juga. Gula nggak bagus kalau kita konsumsi berlebihan. Lemak nggak bagus kalau kita konsumsi berlebihan. Sehingga orang dewasa, kita, saya dan saudara yang sudah dewasa, masih suka nggak es krim? Saya sekali-kali masih makan es krim, saudara. Tapi saya tidak seperti anak kecil, seperti ketika saya kecil kalau udah makan es krim zaman dulu, apa ya merek es krimnya ya? Aduh kok saya lupa gitu, yang burung pelatuk itu. Woody es krim. Sekarang udah nggak ada. Sekarang kan es krimnya Walls, Campina gitu ya, yang kita bisa temu dengan mudah di Indomaret dan di Alfamart gitu ya. Tapi zaman saya kecil kan belum ada Indomaret, belum ada Walls, belum ada Campina, adanya es krim Woody. Itu kalau kita ke Taman Ria ya, Taman Mini, ke Ancol, itu ada tuh yang mikul pakai sepeda. Es krim, itu es krim Woody. Zaman saya kecil. Saya angkatan lahir tahun 70-an. Bapak Ibu yang seumuran saya dan tinggal di sekitar Jabodetabek pasti paham itu. Saya dulu kalau dibeliin bapak saya es krim Woody, lah yang lewat depan rumah atau kalau lagi tamasya ada berkat buat tamasya kemana, ke Ancol atau kemana gitu ya. Saya selalu, Pak, es krim. Ya, dibeliin es krim yang rasanya orange itu, waduh itu udah paling kesukaan buat saya. Sekarang saya masih tahu es krim, saya masih beli es krim kok sekali-kali. Artinya es krim di lidah saya masih enak. Cuma saya udah punya pemahaman tentang es krim yang tidak dimiliki ketika saya anak-anak gitu loh. Bukan lagi melihat es krim itu enak di lidah, tapi sudah berpikir, ini kalau berlebihan nggak bagus juga. Makanya saya tidak lagi makan es krim setiap hari. Even itu free, gratis. Saya kalau udah makan es krim hari ini, besok tiba-tiba ada undangan, ada es krim gratis, ditawarkan bahkan ditaruh di meja saya bilang terima kasih. Why? Karena saya tahu es krim itu, ya kalau berlebihan, tidak bagus buat tubuh saya. Kan begitu. Nggak usahlah es krim terlalu kecil ya. Beberapa tahun yang lalu kalau ada sate babi, makan daging babi, makan ribs babi, pokoknya semua yang serba babi mah saya sikat aja. Ya. Apalagi kalau dapat kulit babi dan babinya tuh diguling, kriuk-kriuk, kan enak, Bapak Ibu tahu itu. Tapi hari ini, ya di atas ya tidak, di atas tidak. Ada babi guling yang enak, kalau kemarin saya baru makan babi, misalnya kemarin saya makan babi sama anak-anak di restoran, tiba-tiba hari ini diundang saudara, ucapan syukur rumah dan saudara menyiapkan babi guling itu. Saya akan berpikir panjang untuk makan lagi, meskipun saya kemarin nggak makan kulit babi itu, atau daging babi guling, makannya daging babi yang lain, sate babi misalnya. Saya akan pikir panjang. Kenapa? Karena saya tahu, makan daging berlebihan pun tidak bagus buat saya. Kan begitu. Kita punya angle-angle yang lebih dewasa, yang lebih luas dibandingkan waktu kita kecil atau beberapa tahun yang lalu. Itu namanya manusia yang bertumbuh seperti itu. Jadi selalu saya berkata, kalau Bapak Ibu punya pemahaman iman, belasan tahun yang lalu ketika kau bertobat, ketika awal pertobatanmu dan sudah belasan tahun, bahkan sudah tua puluhan tahun, kau masih memahami teologi itu seperti saudara nggak bertumbuh. Bukan berarti kita harus paksakan itu menjadi B. Tidak, seperti saya bilang tadi. Es krim tetap saya makan, es krim tetap bagi saya di lidah saya enak. Tapi saya punya pemahaman yang lebih lengkap soal es krim ini. Jadi mestinya, kalau dulu belasan tahun yang lalu ketika awal pertobatan kita memahami sebuah doktrin teologi itu hari ini, kalau nggak berubah, karena bisa juga kita berubah kan, kalau nggak berubah, pasti A+. Bisa jadi A++. Bisa jadi A plus B, A plus C, A plus D. Kenapa? Karena kita bertumbuh, pemahaman kita lebih dalam, bukan sekedar lugu itu A, gitu saudara. Dan ini nggak dipahami banyak orang. Bahkan maafkan saya, orang yang berteologi, yang punya gelar teologi di belakangnya STH, MTH, DTH, itu kadang-kadang juga nggak paham ini.
Karena saya banyak ketemu saudara orang yang sudah DTH, pemahaman imannya, ya pemahaman yang dia dapatkan di bangku kuliah. Dari buku teologi, yang notabene buku teologi yang diajarkan, yang dipakai di STT itu, udah rata-rata berumur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Buku baku di STT itu, buku yang memang sudah lama dipakai. Saya ketika ngambil S1 tahun 2000 saudara, sampai sekarang tahun 2023 notabene 23 tahun, buku pegangan bagi mahasiswa teologi 2023 ini sama dengan buku pegangan saya ketika saya dulu masuk sekolah teologi di tahun 2000. 23 tahun diajarkan teori teologi yang sama. Padahal yang nulis buku aja udah mati, saudara. Nangkep maksud saya? Jadi saya udah 20 tahun sudah tahu teologi. Kalau teologi saya masih teologi yang saya pelajari 23 tahun yang lalu, artinya saya nggak grow up, saya nggak bertumbuh. Dan kebanyakan orang yang berteologi, orang Kristen kebanyakan di luar yang punya katanya ilmu teologi, itu ilmu teologianya yang diajarkan oleh guru-guru yang udah bahkan udah mati. Buku-buku 20-30 tahun lalu. Yang mestinya harus direvisi. Karena kan Alkitab katakan dalam kitab Daniel juga, dalam kitab Wahyu juga, dalam banyak Alkitab di PL dan PB jelas, bahwa nubuatan itu akan disingkapkan menjelang akhir zaman. Artinya apa? Semakin mendekati kedatangan Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan, teologi mestinya semakin progresif. Loh itu mestinya logikanya begitu. Jadi kalau kau ada di sebuah gereja, di mana kau sudah ada di gereja itu bertahun-tahun, belasan tahun, ya amit-amit puluhan tahun, tapi yang diajarkan sama gerejamu, oleh gembalamu, oleh pendeta-pendetamu, oleh pengkhotbahmu, ya teologi yang sama aja, mestinya kita bertanya-tanya. Apalagi pendetamu selalu ngomongin mengenai teolog-teolog yang di abad belasan, di abad reformasi. Masih mengagung-agungkan teologianya, teologi bapak-bapak reformasi dulu gitu loh. Aneh. Mereka dulu punya teologi yang keren. Saya tidak bilang tidak keren. Semua teolog-teolog abad pertengahan itu punya teologi yang luar biasa. Kalau nggak luar biasa, nggak bertahan sampai sekarang. Tapi mereka dapatkan itu karena salah satu alasannya situasi kondisi mereka di abad belasan itu, di abad pertengahan itu. Kita hidup di udah zaman abad digital, tahun abad 2021. Masakan kita masih berteologi dengan pola pikir yang sama dengan bapak-bapak gereja yang hidup di abad pertengahan. Sedangkan kondisi sosialnya saja sudah berbeda. Situasi kehidupan kita saja sudah jauh berbeda. Tapi kita masih mengagung-agungkan teologi abad belasan ini. Kan lucu. Seolah-olah Tuhan nggak berkembang, rahasianya nggak dibukakan. Padahal Tuhan berkata nubuatan di akhir zaman akan semakin disingkapkan. Nah ini yang saya bilang, makanya jadilah orang Kristen yang pakai gitu otaknya gitu loh saudara. Bahasa saya dalam khotbah, ayo kritisi Alkitab. Kritisi Alkitab tuh bukan kita cari salah Alkitab. Kritisi Alkitab tuh maksudnya ayo teologi kita, pemahaman kita tentang Alkitab itu ya harus kita kritisi. Masih relevankah? Masih harus dipertahankankah? Namanya teologi, namanya doktrin, namanya tafsir. Itu bisa berubah saudara. Firman Tuhan tidak berubah. Tapi pemahaman kita terhadap firman Tuhan harus berubah. Dan harus berubah bagi saya. Kenapa? Kita semakin hidup di zaman yang mendekati akhir zaman. Pemahaman kita dengan pemahaman semua teolog yang hidup di jauh sebelum kita, itu mestinya sudah berubah. Makanya saya berkata kepada saudara, punya ilmu teologi bagus. Saya menyarankan semua aktivis saya di gereja di Dowe itu sekolah teologi ya. Tapi saya juga mengingatkan jangan jadi sombong gara-gara itu. Sebab ilmu teologi yang kau dapatkan itu mestinya cuma jadi basic aja, jadi bekal saja untuk kau bisa menggali Alkitab sendiri dengan lebih bertanggung jawab. Bukan berarti semua yang kau dapatkan dalam dunia teologi di STT itu kau telan mentah-mentah dan kau praktekkan mentah-mentah. Secara praktek saya mau ngomong, ilmu teologi yang saya dapatkan di jenjang-jenjang sekolah tinggi teologi yang sudah saya tempuh,
dalam praktek pelayanan saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang guru, itu nggak sampai 30% yang saya pakai, saudara. Yang terpakai, saudara. Maafkan saya. 70% itu cuma tersimpan di otak saya, bagian alam bawah sadar saya. Tapi tidak bisa dipraktekkan dalam keseharian. Saya harus beradaptasi, saya harus berevolusi, saya harus menyikapi teologi yang saya dapatkan supaya up to date, supaya benar-benar pas sesuai dengan kondisi zaman hari ini. Itu makanya penting saya untuk dekat dengan Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya saya tidak menafsirkan salah. Supaya saya juga peka akan apa situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Nah, saudara, di mata Tuhan, dalam pasal yang kita baca tadi, Yehuda sudah benar-benar dianggap Tuhan berdosa dan Yeremia ada di tengah-tengahnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Yeremia ini ya. Dia tahu bahwa bangsanya salah, dia tahu bahwa bangsanya sedang mau dihukum Tuhan. Tapi dia ketika menyampaikan nubuatan Tuhan untuk bangsanya nggak didengarkan. Bahkan Tuhan bilang, bicaralah kepada bangsa ini di pintu tempat raja-raja, pembesar-pembesar, bahkan orang Israel masuk ke Yerusalem, masuk ke Bait Allah. Tapi nggak ada yang dengar. Ya mungkin perasaannya seperti kalau saya khotbah begini, ya masih banyak orang yang berkata, nggak gitu. Ya, mereka masih punya pola pikir yang selama ini dicekoki oleh pendeta-pendeta lama mereka, teolog-teolog lama mereka, pemahaman iman lama mereka. Mereka nggak mau merendahkan hati gitu, nggak mau merendahkan diri gitu, untuk datang kepada Tuhan seperti bawa bejana yang kosong dan biar Tuhan nanti yang mengisi bejana itu dengan air kehidupan. Kebanyakan kita datang kepada Tuhan sudah dengan membawa bejana, tapi sudah berisi. Andai kata Tuhan penuhi ya cuma beberapa tetes aja. Saya, dalam tadarusan ini, saya ketika menyusun khotbah, saya ketika niat mau buat khotbah, saya selalu datang kepada Tuhan dengan bejana yang kosong. Isi Tuhan. Ketika Tuhan isi dengan air kehidupannya Tuhan itu sometimes sama dengan apa yang sudah saya pahami. Oh, klik nih. Dengan apa yang saya simpan di alam bawah sadar itu sama. Tapi ketika saya menyadari yang Tuhan teteskan, yang Tuhan curahkan ke dalam bejana yang saya bawa kosong ke hadapan Tuhan ini berbeda, saya tidak mengeraskan hati dan berkata, oh nggak begini Tuhan. Yang saya tahu begini, kata dosen saya begini, kata pendeta senior saya begini, saya enggak. Saya terima. Sebab saya benar-benar datang kepada Tuhan dengan sungguh. Maka ketika Tuhan singkapkan hal yang baru, maka saya terima itu sebagai kebenaran. Saya uji. Saya selidiki lagi Alkitab saya. Dan saya akhirnya ketika menemukan bahwa itu adalah kebenaran, saya bertobat kalau saya dulu pernah mengajar yang salah. Minggu kemarin, 2 minggu lalu saya khotbah soal dosa yang mendatangkan maut. Yang maafkan saya kalau saudara sudah punya pemahaman dosa mendatangkan maut adalah dosa yang mendukakan Roh Kudus, saudara pasti akan bilang pengajaran saya kurang tepat. Karena itu yang saya tahu dulu, bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Sebab dalam Matius Yesus berkata, kalau menghujat aku, ya kau masih diampuni, tapi kalau Roh Kudus yang sudah kau hujat, kau tidak akan diampuni sekarang bahkan selama-lamanya. Jadi akhirnya banyak teolog, dosen saya, termasuk saya juga yang terima mentah-mentah dari dosen, mengajarkan bahwa dosa mendatangkan maut adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Padahal terminologi dosa yang mendatangkan maut itu ada di 1 Yohanes pasal 5, nggak ada di tempat lain. Kita nggak mau lihat konteksnya gitu. Kita nggak mau lihat ayat-ayat di atas dan ayat-ayat di bawah. Kalau kau sudah baca 1 Yohanes pasal 5, bicara soal dosa mendatangkan maut, itu ada konteks ayat di ayat-ayat setelahnya, itu adalah waspadalah terhadap berhala. Tiba-tiba ada kata berhala, waspada terhadap berhala. Padahal ayat-ayat di atasnya itu nggak ngomongin berhala. Seolah ayat-ayat ini ayat-ayat yang lepas, tiba-tiba aja muncul. Nah kita kan tahu firman Tuhan itu firman ya dan amin. Nggak mungkin Tuhan taruhkan kalimat tanpa maksud. Maka akhirnya
lewat terang Tuhan saya dijelaskan bahwa berhala itulah dosa mendatangkan maut. Terus saya dihubungkan dengan Yeremia yang kemarin kita sudah baca, Yeremia pasal 13, tadarusan kita. Bapak Ibu kalau belum dengerin khotbah saya hari Minggu, 2 minggu lalu, dan lihat tadarusan kitab Yeremia 13. Ini saya mendapatkan ini karena apa? Karena saya membawa bejana yang kosong dan Tuhan harus isi, dan saya mau terima isi apapun yang Tuhan curahkan di bejana yang kosong itu. Sehingga akhirnya ketika saya terima ini, saya selidiki pelan-pelan, saya bawa dalam doa, pergumulan, itu butuh waktu lama, saya akhirnya bisa berubah, saudara. Dan akhirnya saya bertobat, oke Tuhan, ini yang benar. Kalau kemarin saya berkata mengajarkan bahwa dosa mendatangkan maut itu adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, ampuni saya. Menghujat Roh Kudus memang dosa, dan tidak akan diampuni. Tapi kalau kita lihat konteks dosa yang mendatangkan maut, itu bukan ngomongin soal menghujat Roh Kudus. Itu dua hal yang berbeda. Dan itulah yang saya ajarkan kepada saudara. Saya bilang jangan aminkan, selidiki sendiri seperti saya menyelidiki juga lebih dalam lagi ketika saya dapat dari Tuhan. Orang dari Tuhan aja saya nggak telan mentah-mentah, harus saya selidiki lagi. Karena saya takut kan, roh itu kan harus diuji juga. Jangan-jangan tuh roh kedagingan atau roh setan kali yang berusaha mempengaruhi teologi saya. Bisa saja. Makanya saya uji lagi, saya bawa dalam doa, saya gumuli lagi, saya tanya Tuhan lagi. Sama kalau saudara juga dengar sesuatu dari saya nggak suka bilang, saya nggak suka. Saya bukan tipikal yang amin saudara, amin saudara. Apakah saudara pikir itu bukan style saya, saudara? Ya, saya bilang saya tidak pernah melakukan amin saudara, karena saya tahu benar apa arti kata amin itu. Sebab kalau kau aminkan sesuatu yang tidak kau pahami dengan dalam, ya itulah yang akan melekat di hatimu dan pikiranmu. Meskipun yang kita aminkan itu kalimat yang benar gitu. Hai suami, kasih istri ya, itu kata Tuhan. Kasihilah istrimu. Istri tunduk sama suami. Ada amin Bapak Ibu, amin. Itu kan benar. Tapi saya nggak pernah, sekalipun itu kalimat benar, saya nggak pernah ada amin Bapak Ibu. Begitu. Kenapa? Karena saya tahu. Suami harus mengasihi istri harus tunduk sama suami itu ada makna dalamnya lagi. Yang kalau saya tidak ajar, Bapak Ibu hanya cuma tahu suami harus mengasihi istri harus tunduk sama suami, Bapak Ibu nggak akan dapat kebenaran. Dan kalau kau aminkan, hanya sebatas itulah yang ada di otakmu dan hatimu. Dan saya makanya nggak pernah ngelakuin itu. Makanya saya selalu berkata, jangan aminkan khotbah saya. Dan kalau kau dengar saya, jangan cepat aminkan khotbah pendeta-pendeta pengkhotbah lain juga. Dengerin aja sebagai seorang murid. Seperti Maria duduk di bawah kakinya Tuhan, dengerin aja. Habis itu apa? Selidiki lagi, dalami lagi, gumuli lagi. Baru ketika Tuhan meneguhkan dalam hati kita, apa yang kita imani dari Tuhan itu sama dengan apa yang dikhotbahkan oleh pendetamu. Bilang amin. Oke Tuhan, aku kerjakan. Inilah pemahaman yang benar darimu. Terima kasih Tuhan. Yehuda sesat. Karena Yehuda gampang amin-aminkan orang-orang yang disebut nabi-nabinya Tuhan. Mereka berkata, nanti kalau kau baca terus kitab Yeremia, ya, kita akan ketemu ada banyak nabi-nabi yang dianggap nabi oleh orang Yehuda, ternyata nabi palsu. Bahkan ada nabi hebat nanti, ya, saya nggak singkapkan. Nanti aja kalau ketemu Yeremia pasal berapa, ada nabi hebat yang punya nama hampir sama dengan Yeremia, bahkan mungkin lebih besar, yang dihormati oleh orang Yehuda, tapi ternyata ia adalah nabi palsu. Nah, orang Yehuda gampang banget amin, tanpa mau memperhatikan dulu apa nubuatan itu benar dari Tuhan apa tidak. Saya nggak mau saudara salah. Belajarlah dari Yehuda, jangan sampai kayak orang Yehuda mengaminkan sesuatu yang sesat. Haleluya. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis.
Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara, semoga diberkati ya. Maafkan saya kalau nadanya tinggi ya. Saudara, saya selalu kalau bagi firman Tuhan itu menggebu-gebu ya. Kadang-kadang lupa bahwa saya bahkan sudah pakai mic. Kalau di gereja kan saya mic-nya ditaruh di pipi sini ya. Jadi kadang-kadang saya masih berteriak. Kenapa? Karena saya memang antusias, ya. Nggak dibuat-buat ya. Saya selalu greget gitu, saudara, ketika dapat sesuatu yang baru dan saya mau bagi kepada banyak orang ya. Sebab saya kepengen saudara benar-benar mendengarkan ini ya, untuk direnungkan lagi di rumah ya. Saya kepengen saudara juga hidup dalam kebenaran. Yang terakhir tentu karena saya sangat yakin apa yang saya ajarkan itu benar. Jadi karena saya yakin apa yang saya ajarkan benar tuh, saya tuh jadi kadang-kadang memang harus diakui. Saya kadang-kadang kalau dengar lagi khotbah saya di hari Minggu, misalnya kan live streaming gitu ya, terus saya selalu mendengarkan khotbah saya lagi. Bukannya saya orang yang kayaknya gimana sama khotbah diri sendiri, enggak. Saya dengerin lagi utuh, saudara, supaya saya tahu saya salah ucap nggak, ada slip tongue nggak, ya sometimes ada salah ucap gitu ya, tapi nggak banyak. Tapi yang setiap saya dengar kadang-kadang saya geli sendiri sama diri saya gitu. Lu udah pakai mic gitu ya, mic-nya juga proper gitu ya, tapi khotbahnya masih teriak-teriak gitu ya, ngapain sih gitu ya. Tapi ya tadi nggak bisa ditahan gitu, saudara ya. Ketika saya tahu kebenaran dan saya yakini, saya bagiinnya itu ya dengan ekspresi yang supaya saudara tuh ngeh gitu, supaya saudara tuh ngerti gitu. Dan maafkan saya meskipun saya sudah seperti itu pun, ya belum sampai 70% yang dengar saya paham. Ya saya selalu ditaruh di hati saya, Ken, lo ngomong keras seperti ini kepada 100 orang, yang dengar tuh paling cuma 30, yang paham cuma 30, yang mau berubah cuma 30, 70-nya cuma denger doang, tapi ya lewat telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan saya diingatkan dalam hukum psikologi emang begitu, saudara. Hukum ilmu komunikasi emang begitu. Kita ngomong kalau panjang lebar, itu yang ditangkap sama orang ya paling cuma minoritas. Kalau perbandingannya 100 ya cuma 30. 70-nya lewat gitu aja. Jadi apalagi kalau saya ngomongnya nggak antusias gitu. Bisa jadi cuma 20, 80 lewat. Atau bisa jadi cuma 10, 90 lewat. Saya seperti ini aja, roh Tuhan, ya saya berani berkata roh Tuhan bilang sama saya, cuma 30%, cuma 30 yang benar-benar dengerin dan memahami, 70-nya enggak. Ya, berharap 30 itu saudara ya. Karena saya nggak mau saudara ikut tadarusan ini sia-sia gitu. Saya udah antusias, berdoa bergumul sungguh, tapi kok cuma ikut tadarusan lewat gitu aja. Saya mempertanggungjawabkan sungguh pengajaran saya ini. Kalau saya nggak sadar itu, saya nggak akan khotbah di YouTube. Saya akan khotbah di lingkungan kecil saya, yang hanya didengarkan oleh 3, 4, 5 orang. Karena kalau saya salah, saya cuma menyesatkan 3 sampai 5 orang. Tapi kalau saya blast, saya share di YouTube ini, yang nonton bisa 100, 200 orang, 300 orang, puji Tuhan. Kalau khotbah hari Minggu bisa ribuan orang yang nonton khotbah saya. Dan kalau saya salah ucap, tanggung jawab saya kepada Tuhan, ngeri. Tapi saya berani, kenapa? Karena saya yakin dengan apa yang saya ajarkan. Semoga saudara ngeh. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar banyak. Bagaimana Yehuda yang bebal itu. Bagaimana kami bisa salah dalam mendengarkan. Yang kami dengarkan malah justru yang besar. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all.